Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani. Pada kali ini kita akan membahas tentang fluida statis yang sudah ada 2 kali pertemuan ya. Jadi pertemuan yang lalu-lalu kita membahas apa itu fluida statis. Terus kita lihat di sini, kita ulang sebentar. Fluida adalah kemampuan suatu benda untuk mengalir. Nah, benda yang apa? Yang berbentuk zat cair dan gas. Kalau zat cair dia termasuk fluida incompressible. Kalau gas termasuk fluida compressible. Nah, statis itu artinya diam ya. Incompressible apa, compressible apa, sudah dibahas di bab pertemuan pertama. Oke, kita lihat. Kita sudah belajar tentang tekanan hidrostatis, kita sudah belajar tentang hukum Pascal, hukum Archimedes, tegangan permukaan dan meniskus. Maka pada kali ini kita akan membahas tentang kapilaritas dan viskositas serta hukum Stokes. Jadi pada kali ini tentang kapilaritas. Oke, kita lihat video berikut ini. Oke, kita lihat ya. Gelas pertama diisi dengan pewarna yang berwarna merah. Diisi dengan minyak goreng. Yang terakhir diisi dengan campuran air dan pewarna. Kemudian masukkan tisu ke dalam ketiga gelas tersebut. Oke, kita lihat ya dari tayangan video tadi tentang percobaan kapilaritas ya. Jadi peristiwa kapilaritas itu adalah peristiwa turun atau naiknya permukaan zat cair. Jadi dalam pipa kapiler ya. Jadi kita lihat di sini rumusnya adalah H sama dengan 2 gamma cos theta per rho gr. Nah, ini ada yang apa kemarin ya, meniskus meniskus cekung kalau kayak gini ya. Jadi ada meniskus cekung ya. Tadi ada percobaan air, ada minyak, ada zat warna ya. Jadi kamu bisa lihat bagaimana dia zat cairnya atau fluidanya naik ya setinggi H gitu ya, dan ada perbedaan tingginya ya antara air, minyak, dan tadi ada zat cair yang diberi warna. Jadi H itu adalah tinggi, tinggi itu bisa naik atau turun zat cair. Gamma itu adalah tegangan permukaan, satuannya Newton per meter ya. Setelah itu theta sudut kontak, sudut kontak. R jari-jari pipa, ini jari-jarinya berapa, dan G adalah percepatan gravitasi, rho adalah massa jenis ya
cair. Nah, kita lihat bagaimana contohnya ya. Tegangan permukaan air raksa adalah 0,45 Newton per meter. Berarti ini apanya? Gamanya ya. Terus sudut kontak air raksa dengan pipa kapiler jari-jari 1,5 mm. Berarti ini jari-jari apa? R, milimeter harus dijadikan meter. Dan sudutnya ya, sudutnya ini 30 derajat, berarti tetanya sudut kontak. Massa jenis raksa 13.600 kg per meter kubik ya. Berapa ketinggalan raksa relatif terhadap permukaan air raksa dalam mangkok? Nah, ini kita lihat di sini ya. Gamanya 0,45 Newton per meter, R-nya 1,5 10 pangkat min 3 meter, theta 30, rho 13.600. Hanya ditanya ini rumusnya 2 gamma cos theta per rho GR, 2 kali 0,45 cos 30 per 13.600 dikali 10 dikali 1,3 kali 10 pangkat min 3 cos 30 setengah per 3 ya, kita dapatkan di sini 2,55 per 3 kali 10 pangkat min 5 meter. Jadi inilah tentang kapilaritas. Nah, sekarang kita akan masuk pada viskositas dan hukum Stokes ya. Jadi viskositas dan hukum Stokes ya, bagaimana? Kita lihat video berikut ini. Oke, kita lihat video berikut. Oke, dari percobaan video tersebut kita sudah lihat bagaimana ya, zat cair yang berbeda-beda ya, dari air, dari minyak, dari oli, dan di percobaan bagaimana dia jatuhnya ya, bagaimana ya. Jadi kalau kita lihat di situ adalah percobaan tentang viskositas ya. Jadi kalau dikatakan pengertian viskositas adalah kekentalan zat cair ya. Jadi semakin kental suatu zat cair, maka gaya hambat atau gaya gesek antar benda dan zat cair akan semakin besar ya. Jadi kita lihat tadi antara air, minyak, oli dan macam-macam itu ada berbagai percobaan, mana yang paling cepat jatuhnya. Iya, yang paling cepat jatuhnya adalah kita lihat. Jadi kekentalan zat cair, semakin kental zat cair maka kelerengnya semakin lambat jatuhnya ya, kecepatannya semakin berkurang karena viskositasnya besar ya. Jadi
kita lihat di sini, jadi gaya geseknya pun besar. Jadi gaya gesek terhadap benda yang bergerak di dalam zat cair diam disebut dengan gaya Stokes ya. Jadi gaya geseknya disebut juga gaya Stokes gitu ya. Nah, ini high viscosity, ini low viscosity. Ini tadi oli apa yang kental, ini yang enggak kental atau dia ya enggak kental lah begitu ya. Jadi kita lihat nih bagaimana rumus gaya gesekannya. Jadi gaya gesekannya adalah 6pi eta P kecepatan kali R ya. P gaya Stokes, eta adalah nih bacaannya eta koefisien viskositas, satuannya adalah Newton second per meter persegi. Itu P adalah kelajuan bola, satuannya meter per second. R adalah jari-jari gitu ya. Jadi kita lihat nih, ini ada bendanya yang tadi ya, ini kelereng gitu, dia punya gaya berat. Terus gaya hambatnya ini kecepatannya ke bawah ya, kecepatan akhir bola. Nah, ini rumusnya bagaimana? Nah, ini rumus kecepatan akhir bolanya, yaitu ya P sama dengan 2 buka kurung rho benda min rho fluida atau zat cair tutup kurung G kali R kuadrat per 9 eta ya. Jadi massa jenis bola yang tadi ya. Terus massa jenis zat cair ini rho, G percepatan gravitasasi, eta adalah koefisien viskositas, dan R adalah jari-jari. Nah, ini rumus kecepatan akhir bola kalau kita lihat di tadi kelereng ya. Oke, kita lihat lagi contoh soalnya. Jadi sebuah bola yang massa jenisnya 6,36 gram per cm kubik dan per diameter 20 mm. Massa jenis apa nih? Bola. Bola berarti rho B, rho bendanya ya. Ya, di sini gram per cm kubik ya, dijadikan meter kubik ya. Kita dapatkan adalah 6360 ya. 6360. Terus kita lihat di sini ya, diameter itu berarti D 20 mm. Kalau dijadiin jari-jari berarti dibagi 2. Nah, R nya itu dibagi 2 jadi 10 ya, 10 pangkat. Nah, ini min 3 ya, milimeter harus min 3 di sini ya, bukan min 2. Oke, dikoreksi ya. Terus massa jenis pelumas berarti zat cairnya atau fluidanya 5,10 gram per cm kubik dijadiin kilogram per meter kubik, yaitu 5100. Oke, ini kecepatan terminal, ini kecepatannya 0,2. Tentukan koefisien viskositas. Nah, etanya nih ditanya etanya. Ya, rumusnya ini kan yang tadi. Oke, kita masukkan sehingga kita dapatkan 0,14 Newton second per meter kubik ya. Jadi inilah pokok bahasan hari ini. Semoga kalian bisa mengerti dan kalian harus ya diskusi mandiri tentang fluida ini ya, pertemuan ketiga, dan mengerjakan kuis. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.